العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kurang kompak. Iya, udah pernah ngantuk kan ya? Apa belum dikasih kopi? Udah pernah ngopi kayaknya. Ngopi, Beb, ngopi. Iya, Bu. Oh, masih ada. Saya jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Al-Qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhabat illa wa farada Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam. abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, yaitu kepada para habaib kita, para alim ulama kita, para tokoh masyarakat baik sipil maupun TNI. Dan alhamdulillah mungkin pada saat ini berkenan hadir di tempat yang mulia ini. Kita doakan semoga para alim ulama kita, para habaib kita, para tokoh masyarakat kita, para ustadz kita doakan semoga beliau-beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan jalan istiqamah di jalan Allah. Amin. Dimudahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada guru kita bersama, yaitu Habib Al-Mahbub Habib Abu Bakar Haikal Al-Khirib, mata'an Allah bidulli hayati. Amin. Wa nafa'na bi'ulumih. Amin. Amin. Bidini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Al-Fakir tidak bisa menyebutkan nama-nama antum semua. InsyaAllah tidak mengurangi rasa ta'zim serta hormat Al-Fakir kepada antum-antum sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia. InsyaAllah akan menjadi wasilah untuk kita dan keluarga serta anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Di malam penuh cinta, udah kayak ini, di malam penuh cinta, karena manusia yang dicinta oleh Yang Maha Cinta, maka dari itu kita wajib mencintai manusia yang dicinta oleh Yang Maha Cinta, tidak lain dan tidak bukan, yaitu baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa seperti ini, karena beliaulah
kita bisa berkumpul di satu tempat untuk memuji Allah, untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih ada. Bapak-bapaknya kelihatan. Kalau ibu-ibunya dipanggil nggak nyautin berarti nggak ada ibu-ibunya. Pulang. Iya. Bu, cinta nggak sama Nabi, Bu? Betul cinta. Betul. Jawabnya lama selamat, Bu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan hei Nabi, katakan hei Rasul kepada kamu punya umat, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengikuti baginda Nabi, entah itu dari ucapannya, dari perilakunya, atau dari perintahnya, atau kita jauhkan segala apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ngaku cinta, tapi kita tidak mau mengikuti orang yang kita cintai. Itu salah. Setiap manusia yang kita cintai, yang kita idolakan, pasti apapun yang dilakukannya, apapun yang dipakainya, itu pasti kita ikuti. Nabi berpesan kepada kita agar kita cinta kepada Allah, harus kita ikuti. Betul. Betul. Sekarang Nabi berpesan di waktu haji wada, Nabi berpesan kepada umat. Ini Nabi pesan-pesan terakhir Nabi ini, yang mana ini hadis ada di Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Dari kumuttakalain kitabullah wa ibrati ahla baiti. Ini pesan Nabi, hadisnya jelas, kuat, ada di Sahih Muslim. Tapi kenapa sekarang yang tenar di Indonesia hadis yaitu kitabullah wa sunnah? Betul? Sering mendengar hadis ini? Sering? Kitabullah yaitu Al-Quran, wa sunnah yaitu hadis Nabi. Padahal kalau kita cari ini hadis tidak ada di Sahih Muslim, tidak ada di hadis-hadis yang lain, tidak ada. Tapi kenapa ini di Indonesia hadis ini begitu fenomenal, begitu terkenal? Padahal yang sudah betul-betul ini hadisnya kuat ada di Sahih Muslim yaitu kitabullah wa ibrati ahli bait. Nabi berpesan ketika itu berpegang teguhlah kalian atas dua perkara. Ini dua perkara maha berat, yaitu apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa ibrati ahli baiti, yaitu anak daripada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ini hadis Al-Quran wa sunnati, ketika dicari tahu ini hadis keluar pada zaman kejadian Karbala, zaman Abu Sufyan. Ketika itu Yazid bin Muawiyah agar menutupi untuk para ahlul baitnya Nabi, umat agar tidak cinta kepada ahlul baitnya Nabi, makanya di situ banyak hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis karangan, hadis-hadis yang mana hadis-hadis palsu untuk menjauhkan umat dari ahlul baitnya Nabi. Makanya hati-hati, jangan asal baca dulu, kita cari dulu di Sahih Muslimnya, kita cari
di kitab-kitab yang hadisnya Sahih Bukhari ya, yang asal baca di buku langsung kita. Tadi pesan dari Nabi yaitu berpegang teguhlah atas dua perkara. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua wa'id berarti ahla bait, yaitu zuriat Nabi, dari kalangan ahlul baitnya Nabi. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara ini, insya Allah kalian tidak akan tersesat sampai yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena ini sudah akhir zaman nih. Ya, di akhir zaman ini fitnah dajjal ini masya Allah. Ini tanda-tanda akhir zaman ini udah hampir semuanya terbuka. Ya, makanya udah hati-hati. Ketika kita milih guru, hati-hati. Di akhir zaman ini nanti akan terpecah ya umat Islam menjadi 73. Makanya hati-hati nih. Ada dari golongan nanti mengikuti dan nantinya akan mengikuti Dajjal. Dan ada golongan yang nanti akan mengikuti Imam Mahdi. Siapa orang yang bakal mengikuti Imam Mahdi? Yaitu orang-orang yang para pecinta ahlul bait Nabi. Karena Imam Mahdi itu dari keturunannya Nabi. Kalau orang itu benci kepada ahlul bait Nabi, bagaimana dia bisa mengikuti Imam Mahdi? Tidak akan mungkin. Betul? Betul tidak? Betul. Tapi kalau ada orang yang dalam hatinya sedikit aja dia bubur benci kepada ahlul bait Nabi, hati-hati. Ini sekarang udah mulai banyak nih. Banyak orang belum lama tuh viral juga videonya. MC apa? Edani apa? Wah, dia bilang Pak Habib Rizik kecil bahasanya, tapi ini keluar dari dalam hatinya. Dia mengaku beriman kepada Allah, dia mengaku beriman kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia benci dalam hatinya kepada ahlul baitnya Nabi. Itu imannya tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Betul. 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 Walaupun dia sholawat sehari sholawatnya 1000, sehari sholawatnya 1.000.000, tapi ketika ada kebencian kepada ahlul baitnya Nabi, itu sholawatnya mardud, ditolak, tidak diterima. Walaupun sholawat dalam keadaan apapun diterima. Bahkan sholawat kalau kita dalam keadaan riya tetap diterima. Tapi ada satu sholawat yang tidak diterima, yaitu sholawat buntu. Sholawat yang tidak diiringi nama daripada ahlul bait Nabi. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Udah cukup sih. Wa ala alinya nggak dibawa. Ini sholawat untung sebutnya. Ini sholawat paling dibenci sama baginda Nabi. Kalau Anda berani di dalam sholat itu ada bacaan yang wajib di tahiyat akhir. Kalau Anda nggak baca, ini sholat kita nggak sah. Betul? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Anda betul-betul tidak mau, ibaratnya tidak yakin, tidak percaya kepada ahlul baitnya Nabi, jangan dipakai wal alinya. Berani nggak? Kira-kira sholatnya sah nggak? Sholatnya sah nggak? Hati-hati nih, jangan kita mentang-mentang ikutin medsos, ya kan? Orang mencaci maki, menghina ahlul baitnya Nabi, walaupun kita betul-betul tidak sependapat, ya kan, kepada ahlul baitnya Nabi kita tidak sependapat gerakannya atau dakwahnya, tapi jangan sekali-kali kita mencaci maki ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita nih, ada cerita, mau cerita? Ada satu kisah nyata, ini nyata terjadi. Ada seorang habaib
di daerah Kalimantan. Ini Habib tutupin namanya atau famnya. Ini Habib setiap hari duduknya di tempat judi. Duduknya di tempat judi. Kira-kira nih, kalau pikiran kita, ini Habib benar apa salah? Benar apa salah? Tiap hari duduknya di tempat judi. Ini Habib kok nongkrongnya di tempat orang main judi. Kalau kita sudah kan begitu ya, rasa buruk aja. Setiap hari ini Habib duduknya di tempat judi. Paling pulang sebentar, balik lagi. Pulang sebentar, balik lagi. Sampai masyarakat setempat itu benci kepada ini Habib. Karena kelakuannya tiap hari nongkrongnya di tempat judi. Dan pada akhirnya ini Habib meninggal dunia. Ketika ini Habib meninggal dunia, masyarakat kampung setempat tidak ada yang mau menyolati. Tidak ada yang mau menyolati. Tidak mau ngurusin jenazahnya. Karena ini luar biasa ya. Sampai masyarakat itu ini mah Habib apa ini ya. Gak ada yang mau ngurusin jenazahnya, gak ada yang mau mensolatinya. Tapi luar biasa ketika itu datang orang-orang gerombolan berjubah putih, baju koko pakai sorban ya, datang ke tempat itu Habib. Padahal ini orang kagak tahu karena jauh tempatnya. Kalau mau tahu siapa yang datang itu, siapa yang mengurusi jenazah Habib itu, yang datang itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang dikenal Tuan Guru Sekom. Orang mulia luar biasa di Kalimantan. Siapa yang tidak kenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Orang yang disegani. Tapi dia datang ke tempat Habib tersebut yang meninggal. Dia urus semua jenazahnya, dia sholati, dia kafani, dia kuburkan. Sampai masyarakat kampung setempat ini penasaran. Jadi Syekh Muhammad Arsyad jauh-jauh datang ke sini untuk ngurusin jenazah Habib yang tiap hari nongkrongnya di tempat judi. Akhirnya ditanya, kenapa ya Syekh? Kenapa? Sampai jauh-jauh datang ke sini untuk mengurusin jenazah ini Habib. Akhirnya dijawab sama Syekh tersebut, kalian tidak tahu, aku semalam bermimpi bertemu datuknya itu Habib. Lalu datuknya berpesan kepadaku agar mengurusi jenazah daripada anak keturunanku. Di kampung ini alamatnya dikasih tahu oleh datuknya para habaib. Ketika itu diterangkan bahwa ini Habib setiap hari nongkrong di tempat judi itu bukan untuk berjudi, tapi ini Habib nongkrong di tempat judi setiap hari untuk mendoakan para ahli maksiat, untuk mendoakan para penjudi agar buru-buru taubat, buru-buru insaf. Setiap hari setelah sholat dia makan, dia datang lagi ke tempat judi, dalam hatinya dia berbicara, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tidak bisa untuk mendakwahi mereka. Aku tidak bisa untuk melarang mereka bermaksiat. Aku tidak bisa untuk melarang mereka berjudi. Aku hanya bisa berdoa kepadamu ya Allah, agar ini yang para maksiat, agar yang penjudi ini Engkau beri hidayah ya Allah. Setiap hari ini Habib datang ke tempat judi untuk mendoakan para ahli maksiat tersebut. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi jangan kita berprasangka buruk. Walaupun ada zuriat Nabi yang kelakuannya itu misalkan agak sedikit melenceng gitu.
Jangan kita langsung memvonis, ya kan? Karena habaib itu diputus untuk menguji. Setiap cinta ada ujian, betul nggak? Jangan orang mengaku cinta cuma di mulut doang, tapi Allah utus, ya kan, agar menguji kecintaan hambanya kepada nabinya beserta ahlul baitnya. Oke, kadang-kadang suka ada juga yang datang ya, Habib yang luar biasa, menguji keimanan kita, menguji kecintaan kita. Sampai di mana cinta kita kepada ahlul baitnya. Nah, itu satu. Yang kedua, hati-hati oleh para pembenci ahlul baitnya. Dulu di zaman Nabi ada salah satu sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi, akan tetapi kelakuannya, ucapannya sering menyakiti hati baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini orang Islam. Dia sholat, dia beriman, dia berpuasa, dia zakat. Tapi kadang-kadang dia punya kelakuan, dia punya ucapan itu sering menyakiti hati baginda Nabi. Satu ketika Abdullah bin Ubay ini mengumpulkan saudara-saudara kaya. Di Arab dikumpulin saudara-saudara kaya. Ketika sudah berkumpul, dia katakan di sini, wahai para sahabatku, teman-temanku, para saudara kaya, hari ini saya kumpulkan kalian. Kalian bawa harta kalian yang untuk dipersembahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Ketika sudah kumpul, akhirnya dia bilang, kalau andai kata Muhammad ini dalam hatinya mengambil ini harta, berarti Muhammad berdakwah risalahnya itu hanya untuk dunia. Ketika dia bawa ini saudara-saudara kaya beserta hartanya dibawa ke baginda Nabi, sampai di depan Nabi dia ucapkan, wahai Rasulullah, aku beserta saudara-saudara kaya ini datang ke sini untuk memberikan hadiah kepadamu. Untuk memberikan hadiah. Akhirnya Nabi terdiam. Ketika itu datanglah malaikat Jibril memberikan wahyu. Apa kata Allah? Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Qul, katakan hai Nabi, katakan hai Rasul, sesungguhnya aku tidak meminta upah satu apapun kecuali berkasih sayanglah kepada keluarga. Jadi di ayat tersebut Nabi tidak minta upah. Disampaikan kepada Abdullah bin Ubay, wahai Abdullah bin Ubay, saya tidak minta upah, saya tidak menginginkan harta, tapi andai kata engkau mau, cintailah, kasih sayanglah kepada anak cucuku, atau kurba disebut kerabat keluargaku. Sampai di situ Abdullah bin Ubay pulang bersama saudara kaya tersebut. Pas pulang di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay ngomong ke saudara-saudara kaya, wahai teman-temanku, tuh lihat tuh Muhammad, dia gak terima hadiah dari kita, tapi dia punya permintaan kita suruh cinta kepada anak cucunya. Ini dakwahnya ini untuk biar kita ini boleh cinta kepada anak cucunya. Tuh, hati-hati dengan orang munafik nih, ya. Hati-hati dengan orang munafik. Sampai ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, sungguh mulianya kita punya Nabi. Tetap Nabi ingin mensolati Abdullah bin Ubay.
Ketika nyampe ke depan rumah, satu langkah Nabi keluar dari pintu rumahnya, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Apa yang berbunyi? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Sampaikan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, jangan engkau datang, jangan engkau jalan untuk mensolati yang meninggal, yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik. Jangan kau berdiri di atas kuburnya untuk mendoakannya. Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya, mati dalam keadaan fasik. Nabi diharamkan untuk mensolati orang-orang yang munafik. Ini Abdullah bin Ubay, orang yang munafik yang sering menyakiti hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Allah memberikan wahyunya agar Nabi tidak boleh mensolati dan mendoakan Abdullah bin Ubay. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi haram hukumnya. Orang-orang munafik itu diharamkan untuk kita sholatkan. Ya, sampai di sini paham? Kira-kira jelas tidak? Yes. Itu zaman Nabi. Tapi kan sekarang Nabinya udah nggak ada. Bagaimana orang bisa menyakiti hati Nabi? Sedangkan Nabinya udah nggak ada. Ingat kata Nabi, man yu'di ahla baiti faqad yu'diyani, wa man yu'diyani faqad yu'di Allah, wa man yu'di Allah dakhalan nar. Kata Nabi, man yu'di ahla baiti, barang siapa yang menyakiti ahlul baitku, maka dia telah menyakiti aku. Dan barang siapa yang telah menyakiti aku, maka Allah juga tersakiti. Dan kalau orang sudah menyakiti Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka jahanam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati ya, sebagai pesan akhir zaman, jangan sampai kita ikut-ikutin ya di medsos yang menghina ahlul baitnya Nabi. Hati-hati ya. Lanjutin terus sampai subuh. Betul. Muatinnya sampai subuh. Ya, ini sih karena pulang. Kalau kita topeng kan sampai subuh. Masih dari situ. Lanjut. Bu, lemas amat. Jadi ada beberapa hikmah yang tadi sudah disampaikan ya, untuk agar kita lebih semangat lagi bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar sholawat kita itu diterima. Ya, sayang kalau kita banyak-banyak sholawat tapi sholawat kita ditolak. Nah, sekarang, mulai dari sekarang nih, kita bersihkan kita punya hati. Jangan sampai ada sedikit pun di hati kita rasa benci, rasa hasud, rasa iri, rasa dengki kepada ahlul baitnya Nabi. Insya Allah, kalau hati kita sudah dibersihkan dari penyakit-penyakit hati tersebut, insya Allah ya, dengan wasilah kita cinta kepada ahlul baitnya Nabi, akan mendapatkan syafaat dari datuknya, yaitu baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Allah ta'ala wa sayyidina rasulih ajma'in. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmid din. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarita al-ardh wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma asli mahdi fadlika wa judika wa karamika tawaba ma qara'na min al-Qur'an al-'azim wa ma kunna min la ilaha illallah la ilaha illallah la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.